bermultiplikasi, mempersiapkan penuai-penuai, lalu diutus. 3 hal ini harus dilakukan oleh gereja selama Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Sebelum kita masuk ke sini, saya mengingatkan dulu definisi kesaksian berhasil. Masih ada yang mengingat? Apa itu definisi kesaksian berhasil? Ya, gue pasti ingat. Ya, definisi kesaksian berhasil. Ini karena ini sesuai dengan 3 prinsip penginjilan hari ini, saudara kasih Tuhan. Ya, definisi kesaksian berhasil. Kesaksian dilakukan dengan cara mengambil prakarsa. Ya, pergi mengambil prakarsa. Salah mengambil prakarsa, lalu ketemu dengan seorang yang sudah doakan, berbicara, dikatakan apa? Dalam suasana persahabatan. Artinya kita diterima dulu orang yang kita layani. Terimanya bagaimana? Awalnya kita ada perkenalan, sopan santun, bisa kita sampai bagaimana kita bisa diterima, itu dulu. Ya, diterima. Suasana persahabatan ini sangat kontekstual. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri mungkin tidak perlu seperti itu. Teriak aja tentang Injil. Bertobatlah seperti Yohanes Pembaptis, ya kan? Kerajaan Allah sudah dekat, boleh. Tapi di Indonesia nggak bisa seperti itu. Harus diawali dengan persahabatan, dalam suasana persahabatan. Setelah itu apa? Berbicara tentang Kristus. Berbicara tentang Kristus. Isinya, fokusnya adalah Injil Kristus. Saudara perhatikan di ayat ini, perempuan Samaria ini, bahkan ketika dia tegur, bawalah suamimu. Aku tidak punya suami. Betul, 5 yang laki-laki yang punya bukanlah suamimu. Mau diarahkan berbicara ke hal yang lain. Saudara perhatikan, ya. Lalu kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah. Kita perhatikan, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, di atas gunung ini. Tapi kamu katakan, wah Yerusalemlah tempat untuk orang menyembah. Kata kepada mereka, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan lagi di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu perhatikan, ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Wow, luar biasa. Perempuan Samaria ini membawa Yesus untuk berbicara tentang teologi penyembahan. Padahal fokusnya tadi bukan masalah itu. Masalah suami, pertama masalah sumur, masalah air, lalu masalah suami yang berdosa. Perempuan Samaria tapi dialihkan. Seolah-olah ada perdebatan di situ. Terima kasih Tuhan. Tapi perhatikan Yesus. Tetap memang menjelaskan kepada perempuan Samaria itu. Kalau menurut mereka di Gunung Gerizim lah tempat penyembahan. Gunung Gerizim kalau pada saat itu Gunung Gerizim lah tempat penyembahan. Menurut mereka di situlah penyembahan yang sah, yang benar, bukan di Yerusalem. Nah, perhatikan ini. Tadi datang di situ, supaya nenek kami menyembah atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Soalnya tempat penyembahan itu dibatasi hanya di tempat tertentu. Tapi kita perhatikan di sini Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Selain Yesus mengajarkan tentang keselamatan penyembahan, bukan lagi di tempat ini, bukan lagi di Yerusalem, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Lalu mereka dikatakan, engkau tidak mengenal siapa yang kau sembah. Kalau engkau mengenal siapa yang kau sembah, tidak ditentukan lagi penyembahan itu di tempat tertentu. Orang yang sudah mengenal Yesus, mengenal Tuhan, dalam penyembahan yang dikerjakan, dilakukan dalam kehidupannya, Allah menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Roh kita dengan roh Tuhan menyatu dalam penyembahan, didasarkan kepada pengenalan kita akan Kristus yang adalah kebenaran. Semakin kita mengenal Kristus yang adalah kebenaran,
Atas dasar itulah kita menyembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Lagu itu diambil dari mana? Dari Alkitab. Amin. Nah, salah semua. Mari kita perhatikan di sini. Yesus memang mengajarkan tentang pujian penyembahan yang benar. Betul diajarkan kepada perempuan Samaria ini. Dia selanjutnya mengatakan demikian. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan dimulai dari bangsa Yahudi. Di sanalah Yesus menyatakan diri sesuai dengan nubuatan Yesaya, sesuai dengan nubuatan Mika. Keselamatan dimulai dari bangsa itu, maka diteruskan kepada bangsa-bangsa lain. Artinya keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Tidak ada di tempat lain. Maka kita perhatikan ini, Yesus tetap fokus dalam pemberitaan Injil. Fokus tentang pemberitaan dirinya sendiri sebagai juru selamat. Maka dalam penginjilan saudara kasih Tuhan, hindarilah perdebatan. Hindari perdebatan. Tidak perlu saudara lebih tahu tentang agama orang lain. Tidak perlu kita harus menyampaikan keyakinan orang lain kalau kita tidak menguasai hal itu, kecuali kita menguasainya. Seperti Bambang Turseno, kan hebat. Dia kuasai bahasa Arab, dia kuasai bahasa Ibrani, dia kuasai bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya juga mantap. Sejarah dia tahu luar biasa, sehingga tidak ajak berdialog tentang apapun dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan di perguruan tinggi agama lain diundang sebagai narasumber berbicara tentang Alkitab. Wah, dia sampaikan hebat, luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan begitu menyerang, dia tetap tenang untuk menjawabnya, dan jawabannya sangat ilmiah dan alkitabiah. Luar biasa. Bahkan gitu-gitu saudara harus ikuti di YouTube itu. Saya senang mendengar itu. Bahkan diundang suatu narasumber, ada narasumber beberapa pada saat itu, termasuk ada Mahfud MD, Menko Polhukam di sampingnya. Ketika mendengar penjelasan dari Bambang Turseno, sampai bingung, kagum mendengar penjelasan itu, luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi katakan, ketika kita sedang melakukan penginjilan, tidak perlu kita menjelek-jelekan agama orang lain. Tidak perlu kita harus tahu lebih banyak agama orang lain. Tapi beritakan, fokuslah bahwa Yesus mengasihimu. Bukti kasihnya bahwa Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi manusia, dia mati di kayu salib, dan dia telah bangkit di hari ketiga, dan dia naik ke surga dan akan datang kembali. Dia lakukan semua Allah untuk dirimu. Amin. Kita fokus, bahkan tidak usah yang lain. Perdebatan tentang agama, perdebatan tentang kalau sesama orang Kristen, perdebatan tentang baptisan dan yang lain sebagainya. Kalau ajaran-ajaran sekarang ini sudah bisa Tuhan, baru-baru ini mengajarkan bahwa pembasuhan kaki itu ada hubungannya dengan keselamatan. Wow. Dan Yesus layak disebut sebagai anak Allah. Dia menjadi anak Allah karena dia dibaptis. Itu sangat jelas. Jadi Yesus sah menjadi anak Allah karena dia sudah dibaptis. Nah, kalau Yesus sudah dibaptis sebagai anak Allah, berarti kita juga harus ikut dibaptis baptisan air supaya
Jadi penentuan menjadi anak Allah baptisan air. Amin. Nah, salah itu Pak, jangan diaminkan. Yang menyelamatkan itu adalah baptisan Roh Kudus. Lalu baptisan air itu adalah proklamasi. Ya, proklamasi. Inilah anakku yang kasihi, Yesus. Jadi itu bukan proklamasi, bukan untuk menjadikan dia menjadi anak Allah, sangat keliru. Itu satu proklamasi bahwa anak Allah sudah datang ke dunia, disaksikan oleh Bapa, dan anak itu sendiri disaksikan oleh Yohanes Pembaptis, dan ada di situ Roh Kudus. Makanya keliru sekali kalau saudara tentang Tritunggal dihubungkan dengan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini ayat yang digunakan orang tertentu bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu pribadi, tidak ada 3 pribadi. Wow, inilah pentingnya bimbingan lanjutan. Amin. Bimbingan lanjutan itu adalah untuk menyampaikan firman Tuhan yang masih, kalau dikatakan ini belum yang keras, harus yang lembut dulu, makanan yang lembut dulu, artinya yang dapat dipikirkan dengan mudah. Maka selalu dikatakan orang yang percaya kepada Kristus, yang baru percaya kepada Kristus, baca Yohanes 3. Jangan langsung baca Kidung Jemaat, Kidung Abu, Amsal, Bilangan, susah. Baca pasal ayat 3. Karena apa? Di sini di Yohanes ini secara keseluruhan, terutama pasal yang ketiga, akan mengerti siapa Yesus. Amin. Coba baca dulu 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 dan ke-8 itu, saudara Tuhan. Mari kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 5. Nah, makanya kita perhatikan Yesus di sini mengatakan, bukan dia kata percayalah kepadaku, juru selamat datang dari bangsa Yahudi, tetapi Yesus mau bersedia tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara baca nanti di ayat yang ke-27 sampai 35. Yesus mau tinggal bersama-sama dengan mereka. Apa yang dikerjakan dilakukan Yesus pada saat itu? Dia bukan untuk numpang makan, numpang duduk, numpang minat, tidak, bukan untuk minat, bukan, saudara kasih Tuhan. Tapi yang dilakukan adalah mengajar mereka tentang Injil, mengajar mereka supaya mereka mengenal siapa sesungguhnya Yesus yang ada di depan mereka. Karakternya melakukan bimbingan lanjutan supaya jangan salah untuk mengerti, memahami. Coba silakan tadi 1 Yohanes 5 sudah ketemu? Yuk, tampilkan ayat ini, sudah tampilkan, sudah? Nggak bisa lagi nih. Silakan Pak Prakoso, silakan baca. Beginilah firman Tuhan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Oke, saudara perhatikan di ayat 1 Yohanes 5. Ya, dimulai dari ayat 6 ya, mulai dari 6 dulu, sebentar, 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Apa yang terakhir? 8. Dan ada 3 memberi kesaksian di bumi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Perhatikan 3 ayat ini, saudara kasih Tuhan. Ini ayat dasar yang digunakan oleh orang tertentu, pengkhotbah yang sedang viral pada saat ini, yang mengatakan sebagai dasar penolakan terhadap Tritunggal, Trinitas. Maka saya katakan ayat ini tidak tepat digunakan untuk
untuk membuktikan Trinitas. Nah, kalau kita perhatikan, saudara perhatikan, sebenarnya di ayat 7 dan 8 yang ada di dalam kurung itu, di bahasa aslinya tidak ada. Itu tidak ada. Jadi sangat keliru kalau menggunakan ini dasar untuk menolak Tritunggal, Trinitas. Kalau mau kita perhatikan maksudnya Yohanes apa, saudara kasih Tuhan? Ini lagi-lagi Yohanes ini mau memproklamasikan, mau memperkenalkan Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah adalah dikatakan Mesias. Karena di judul di perikopnya juga sudah ada di situ. Itu kan Allah. Dia saya perhatikan di ayat yang sebelumnya, iman mengalahkan dunia dan kesaksian tentang anak Allah. Jadi dikatakan begini, jelas di ayat ini sudah mengatakan dia satu Bapa, itu satu dengan Anak, Roh Kudus, tiga pribadi, tiga yang diaku sebagai Trinitas. Itu tidak tiga, tapi itu adalah satu pribadi. Bapa itu adalah Yesus sendiri, Yesus itu Bapa sendiri, Roh Kudus adalah Anak sendiri. Yang membedakan hanya peranannya, Bapa sebagai pencipta, Anak sebagai penyelamat, Roh Kudus sebagai penghibur. Ini adalah pemahaman yang keliru. Alkitab sangat jelas mengatakan dan terpapar banyak ayat Alkitab menunjukkan tiga pribadi. Bapa pribadi sendiri, Anak pribadi sendiri, Roh Kudus adalah pribadi sendiri. Amin. Makanya pengakuan iman rasuli itu sudah benar, tidak boleh lagi diubah. Sehebat apa hamba-hamba Tuhan sekarang, baru satu aja sudah merasa hebat, dan dibandingkan dengan bapak-bapak gereja yang merumuskan itu, dituduh lagi bapak-bapak gereja itu bukan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus tidak pernah mengatakan ada tiga pribadi. Yohanes Pembaptis saja sudah membuktikan hal itu di kitab Yohanes, bahkan di kitab Wahyu. Itu murid rasul. Bapak-bapak gereja itu bukan mendirikan atau mempertuhankan, menjadikan Yesus Tuhan, tidak. Mereka hanya merumuskan, menjelaskan lewat penelitian yang mereka sudah buat, sudah kerjakan. Supaya apa? Supaya jangan orang-orang percaya tersesat pada saat itu. Nah, sekarang ini terlalu banyak muncul apa itu namanya sabilisme modern, muncul lagi sebenarnya. Zaman Yesus sudah ada, zamannya bapak-bapak gereja sudah ada, jadi munculkan lagi. Sebelum ada YouTube kita nggak tahu hal itu, tapi sekarang ada YouTube, waduh, orang semakin banyak tahu. Makanya hati-hati saudara kasih Tuhan. Di King Immanuel Bekasi menolak ajaran yang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Amin. Kita tolak ajaran itu. Yang kita terima dan diimani adalah Bapa adalah pribadi sendiri, Anak adalah pribadi sendiri, Roh Kudus adalah pribadi sendiri. Amin. Dan ada di dalam kekekalan. Inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada para pesemari dan banyak orang yang ikut pada saat itu. Di ayat yang selanjutnya kalau kita kembali sama kasih Tuhan. Sebelum kembali ke Yohanes pasal yang ke-4 tadi, ini sudah kata apa dimaksud dengan di sini satu. Perhatikan, satu itu dua kali di Yohanes tadi dikatakan ayat Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan sebab ada tiga yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, dan roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Lalu dikatakan ketiganya adalah satu. Yesus sendiri menyaksikan bahwa dirinya adalah Mesias. Dia adalah Anak Allah. Bahkan kalau kita kembangkan lagi, kita lanjutkan lagi, Bapa menyaksikan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang diutus, bahwa Dia adalah Juru Selamat. Satu, Dia adalah Mesias. Artinya satu untuk menyaksikan tentang Yesus yang Anak Allah. Amin. Melalui apa? Air. Air itu apa? Proklamasi ketika dia datang ke dunia ini. Ya, melalui baptisan. Darah berarti peristiwa kematian di kayu salib. Itu saksi. Itu saksi tentang kedatangan Kristus ke dunia ini.
saksi ketika dia dibaptis, saksi ketika dia mati di kayu salib. Dan itu adalah kebenaran. Maka satu di dalam kebenaran, satu pendapat. Boleh katakan, satu pendapat, Bapa satu pendapat dengan Yesus, Yesus pendapat dengan Roh Kudus, satu pendapat yang menyatakan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah. Itu maksudnya, bukan satu pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biasa. Maka sangat dangkal dan sangat keliru kalau mengatakan ini satu dalam hal pribadi. Kalau kita masuk nanti dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa nggak ditambahkan aja oleh orang itu ayat itu untuk mendukung ayat ini? Lalu katakan lagi berarti Bapa dengan Anak satu pribadi. Lalu kalau dibaca ayat 29, 28, konteksnya 27, dalam arti apa? Aku dan Bapa adalah satu di dalam hakikat, satu di dalam keilahian. Amin. Tidak ada yang mayor dan tidak ada yang minor. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yesus setara dengan Bapa. Amin. Roh Kudus setara dengan Bapa, sehakikat. Seperti pujian yang sudah sering kita nyanyikan. Ini harus masuk di dalam bimbingan surgasi Tuhan. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Jadi hal yang kedua, pentingnya untuk melakukan bimbingan lanjutan bagi mereka yang baru mendengar Yesus. Perempuan Samaria ini yang baru mendengar Yesus mengatakan engkau nabi, tapi sekarang engkau Mesias. Lalu dia percaya. Yesus mengadakan bimbingan bukan saja perempuan Samaria ini, tapi ada orang-orang lain. Kalau saudara baca tadi ayat yang ke-27 sampai 35 berkata demikian saudara kasih Tuhan. Luar biasa. Kita perlu ada kebersamaan dengan orang yang baru di dalam Kristus. Kita perlu ada kebersamaan bersama-sama dengan orang yang baru di dalam Kristus. Dalam melalui apa? Melalui ini kelompok itu bersama, atau kita kunjungi di rumahnya. Amin. Sebelum orang lain mendahuluinya, karena di sekitar kita banyak juga penginjil-penginjil yang lain, dalam arti menyampaikan Injil yang lain, yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya manusia biasa yang patut diteladani, ada di sekitar kita. Mereka menggunakan apa? Menggunakan Alkitab juga. Jangan terjebak karena menggunakan Alkitab mereka orang Kristen. Mereka adalah penolak ya Yesus sebagai Tuhan, tapi Yesus itu hanya sebagai pengantara saja. Salah dan keliru. Hati-hati anak-anak kita, jangan sampai diombang-ambingkan, dibawa kepada pengajaran saksi Yehova ini. Lalu kita lanjutkan saudara, kita perhatikan setelah perempuan Samaria ini dan ada di sana, kita perhatikan ada orang-orang lain yang mendengarkan perkataan Yesus, yang mendengarkan ajaran Yesus. Lalu apa yang dikatakan Yesus ayat 36? Ayat 36 sampai 42. Ini yang ketiga, prinsip dalam penginjilan supaya penginjilan itu penginjilan efektif dan membawa banyak jiwa kepada Kristus. Ayat 35 saya perhatikan. Mulai ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi adalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa mengatakan, yang seorang menabur dan yang lain menuai, dan seterusnya. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu, dan bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat bagimu. Kasih Tuhan, maka yang ketiga saya kasih Tuhan, Yesus sedang mempersiapkan, dan dia mempersiapkan namanya bermultiplikasi rohani. Dari mana kita buktinya? Pertama, dia bimbing, diarahkan, perkenalkan dirinya, dia bimbing perempuan Samaria. Nah sekarang pergi, perempuan Samaria ini pergi. Setelah dipercaya pergi itu apa? Memberitakan kepada orang-orang lain
bahwa Yesus sudah datang. Yesus sudah datang. Dia berteriak menyampaikan itu karena mereka memang menanti kedatangan Mesias itu, dan sehingga pada saat itu orang-orang Samaria banyak percaya melalui Injil yang diberitakan oleh perempuan Samaria ini. Seorang wanita tunasusila yang tadi tidak berharga, sekarang berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan setelah berjumpa dengan Tuhan, diubah oleh Tuhan. Seperti lagu kata Rasulullah ini, apa dia katakan? Kau apa? Diubah menjadi berharga di mata Tuhan. Diubah sekarang menjadi kesaksian. Itu dia Mesias sudah datang, luar biasa. Lalu selanjutnya sudah kasih Tuhan. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada supaya tinggal kepada mereka, dan dia pun dipanggil di situ dan dikatakan dan 2 hari lamanya. Ini Yesus tinggal di sana kasih Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus tinggal, apa dikerjakan dilakukan oleh Yesus pada saat tinggal bersama-sama dengan orang Samaria ini? Seperti saya katakan tadi, itu adalah membimbing, mengajar, bermultiplikasi, mereproduksi dirinya supaya ketika dia tinggalkan dunia ini sudah ada orang melanjutkan pekerjaannya. Maka kita perhatikan di ayat 21 dampak yang luar biasa setelah Yesus tinggal membimbing mereka, mengajar mereka, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Perkataannya apa? Firman. Perkataannya apa? Memperkenalkan dirinya, memperkenalkan yang disebutkan air hidup dirinya sendiri. Dia memperkenalkan itu langsung dengan banyak orang, bukan lagi hanya dengan perempuan Samaria. Sebenarnya tujuan KTB kita itu salah satu terkasih Tuhan. Lewat KTB itu ada orang lain yang datang. Jadi bukan hanya kita. Lalu kita layani, kita beritakan Injil, dia bertumbuh. Masalah ke gereja nanti di belakang. Kalau memang dia sudah bertumbuh oleh pengajaran kita, dia akan pilih sendiri. Aku mau ke gereja dong. Kita nggak perlu paksakan orang-orang apakah janji-janji sesuatu untuk datang ke gereja. Seperti yang pernah dilakukan orang pernah bergabung di tempat ini, sempat dibawa berapa keluarga, 3 keluarga sebenarnya. Hebat, luar biasa, senang pada saat itu. Tapi lama kemudian kita nggak tahu kenapa satu orang itu datang. Orang itu punya persoalan keuangan di rumah tangga, ingin menambah modal usaha. Lalu disampaikan, datang saja ke gereja saya, perkara seperti ini gembala saya bisa selesaikan. Wow, siapa gembala bisa menyelesaikan yang demikian? Datang saja, nanti gembala pasti pinjamkan untuk menjadi modal. Yo, dia senang lah, dia datang dengan semangat. Baru saya tahu hal itu. Cara-cara seperti itu tuh bawa orang datang ke gereja, lebih baik gak usah. Ya kan? Tidak. Itulah pentingnya kita mengadakan namanya bimbingan lanjutan. Amin. Amin. Dan apa yang terjadi setelah Tuhan? Banyak orang menjadi percaya. Lalu 42 ini ayat yang hebat yang luar biasa dikatakan. Dan mereka berkata kepada perempuan itu perempuan Samaria yang sudah bermultiplikasi, yang sudah memberitakan Injil. Mereka katakan, kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar langsung dari Yesus, langsung dari Dia, dan kami tahu bahwa Dia adalah benar-benar juru selamat. Berarti sebelumnya mereka ragu, tapi lewat pertemuan Yesus tinggal di sana 2 hari, dibimbing, diajar, menyatakan, memperkenalkan siapa dirinya. Banyak orang percaya, bukan hanya perempuan Samaria lagi, dan banyak yang mengakui Dia adalah benar-benar juru selamat. Amin. Inilah 3 prinsip tambahan dalam penginjilan efektif kasih Tuhan. Yang pertama tadi apa? Untuk lanjutan yang pertama apa? Tetap fokus dalam pemberitaan Injil. Hindari perdebat. Yang kedua, bagaimana? Melakukan bimbingan lanjutan. Bersedia tinggal bersama dengan murid-murid. Lalu yang ketiga, bermultiplikasi. Untuk menutup firman Tuhan ini, mari kita bangkit berdiri, kita buka 2 Timotius 2 ayat yang kedua. 2 Timotius 2 ayat kedua.
Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca 2 Timotius 2 ayat 2 menjadi dasar untuk firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Bersama-sama kita baca ayat ini. Sudah ketemu? 2, 3, iya. Bagi yang sudah ketemu baca. Apa yang Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Yesus mempercayakan Injil kepada Paulus. Paulus juga mempercayakan Injil kepada Timotius, dan harapan Paulus kepada Timotius supaya mempercayakan juga Injil itu kepada orang-orang lain yang setia, yang cakap mengajar. Amin. Apa yang saya percayakan kepada saudara dan saya, jangan hanya berhenti di kita, percayakan itu kepada orang lain, dan kita berharap orang lain dapat menyebarkan juga kepada yang lain sehingga terjadilah multiplikasi rohani. Amin. Mau terjadi multiplikasi rohani? Amin. Mau banyak orang lagi mendengarkan Injil dan percaya kepada Kristus? Amin. Mari melakukan prinsip-prinsip penginjilan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Puji nama